Shalom semuanya, teman-teman yang terkasih, senang bisa ketemu dengan Anda lagi. Siang hari ini saya mengambil sebuah firman dari Lukas 4:24, firman yang sangat kontroversi, yang berkata begini, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ya, padahal setiap kita punya kewajiban jadi nabi. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini, pergilah jadikan semua bangsa murid. Betul? Kita ini nabi. Tapi Tuhan ketika dia kembali ke tempat asalnya pun mengalami kesulitan. Nah, kemudian Tuhan bilang begini, tidak ada nabi yang diterima di tempat asalnya. Bahkan di bagian lain dalam firman Tuhan dia katakan, nabi gak dihormati di rumahnya sendiri. Oke, kalau memang tidak dihormati, problemnya begini teman-teman. Kita bukan sedang mencari kehormatan. Tuhan Yesus sedang memperingatkan setiap nabi-nabinya untuk tidak menjadi gampang kecewa karena tidak dihormati, tidak menjadi patah arang karena tidak dihargai. Nah, ini yang paling penting teman-teman yang terkasih. Kenapa sih Yesus sampai berkata seperti ini? Bahkan di ketiga Injil semuanya ada. Keempat Injil, empat Injil semuanya ada kata-kata ini, nabi tidak dihormati di rumahnya sendiri. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman begini, ini merupakan sebuah penyemangat kita. Penyemangat. Kenapa? Karena seringkali kita ini patah arang ketika kita sedikit gak didengarkan, ketika pesan kita yang kita bawa, pesan Tuhan yang kita bawa ini gak mau dihargai oleh orang lain, kita sering patah arang. Maka sebelum Anda masuk lebih dalam, Tuhan Yesus peringatkan Anda udah gak bakal dihargai, Anda mungkin gak bakal diterima. Jadi jangan patah semangat, tetaplah menjadi nabi-nabinya Tuhan. Ya, yang kedua, teman-teman, kalau kita lihat dari konsep ini, maka ada yang namanya nabi, ada yang namanya orang di rumah atau pendengar. Ya, nah seringkali kalau kita menjadi pendengar, kita menjadi orang-orang yang tidak peka. Kenapa tidak peka? Karena Tuhan pakai banyak cara loh. Coba Anda perhatikan di hidup Anda. Ada banyak cara yang Tuhan pakai sebenarnya berbicara kepada kita melalui tanda-tanda, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui anak kita, melalui istri kita, melalui sahabat kita, bahkan melalui pembantu kita, bahkan melalui orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia berbicara kepada kita. Seringkali karena kita tidak mengerti proses kenabian ini, kita menganggap kata-kata itu semuanya tidak berguna buat kita. Dan celakanya justru sebenarnya kata-kata itu yang sedang kita butuhkan, teman-teman yang terkasih. Maka poin kedua sederhana, jadilah orang-orang yang peka. Jangan anggap remeh setiap kalimat, setiap nasihat, setiap apapun yang Anda terima. Ya, satu, jangan menyerah jadi nabi, tetaplah jadi nabi. Yang kedua, jangan engkau meremehkan setiap peristiwa di hidupmu. God bless you all.